Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Fanda Pratama Putra, NPM 22060597572. Dan ini adalah video saya menjelaskan tentang apa saja yang baru saja saya pahami dari TP Jarkom Modul 9. Ini ada 8 soal yang unik. Masing-masing ada disuruh memberikan contoh studi kasus. Oke, baik. Dari nomor satu dulu sih saya jelaskan. Berarti nomor satu ini, kalau tidak salah, sudah menjelaskan tentang dasar routing. Apa sih itu routing gitu dalam sebuah jaringan komputer? Intinya ya, secara garis besar, routing itu berguna ketika ada suatu paket data dalam jaringan. Paket data ini dalam posisi dia source address-nya tuh jaringannya berbeda dengan destination address. Atau dengan kata lain yang lebih simpel, ketika suatu paket data pada jaringan A misalnya, LAN A gitu, ingin dikirimkan ke uh, end device pada jaringan di LAN B gitu misalnya. Dari deskripsi studi tersebut ya, itu kan berarti paket data kan akan berpindah jaringan ya. Nah, dan di mana ketika paket data dalam jaringannya itu berbeda ya, konteksnya dia ingin berpindah pada jaringan yang berbeda, itu dibutuhkan sebuah perangkat yang bertugas untuk melakukan routing pada jaringan secara keseluruhan gitu. Ya. Karena kalau misalnya hanya menggunakan switch atau hub, ya perangkat tersebut tuh tidak bisa secara fungsionalitasnya tuh mengatur ya. Misalnya paket ini dari jaringan ini ke jaringan situ tuh nggak bisa. Nah, jadi harus ada perangkat yang memiliki fitur routing. Ya, routing itu intinya kayak mengatur lah. Ini kalau dia terima paket yang destination address-nya ini dikirimkan ke jalur mana gitu. Misalnya saja pokoknya itu mengandung informasi ya jaringan ini itu nanti dikirim lewat interface mana gitu. Misalnya LAN A ini dikirim lewat interface gigabit internet 00 gitu atau 01 gitu. Ya, jadi kayak dia mengatur lalu lintasnya antar jaringan. Kalau switch atau hub itu dalam satu jaringan. Karena pakai market address table ya. Kalau router ini dia pakai routing table. Jadi ya skalanya secara kerjanya mirip ya router dengan switch, cuman dia berperan pada layer yang berbeda saja gitu. Nah intinya routing itu begitu. Dan routing sendiri ini kalau tidak menggunakan router juga bisa diimplementasikan menggunakan layer 3 switch. Ya. Kalau layer 2 switch nggak bisa, harus yang layer 3 switch. Gitu. Ya, ini routing begitu. Ya, konsep yang rumit ya berarti jaringannya misalnya banyak gitu ya. Suatu jaringan di subnet secara rekursif gitu kan, jadi kompleks gitu. Nah, misalnya jaringan pada subnet dalam subnet itu dia ingin mengirimkan sebuah paket pada jaringan yang terletak pada subnet beda gitu. Nah, itu sebenarnya rekursif kan. Misalnya di sini deh, contoh yang saya buat itu ada perusahaan, gedungnya banyak, setiap gedung ada bermacam-macam lantai, setiap lantai ada bermacam-macam ruangan. Nah, misalnya ruangan tersebut ya, di ruangan tersebut dia ingin mengirimkan paket pada gedung yang berbeda, di lantai yang berbeda, dan di ruangan yang berbeda. Itu kan jaringannya kan kayak jaringan dalam jaringan gitu. Jadi ya nanti pasti routernya akan banyak, dia akan lewati berbagai macam router, dan nanti setiap router nanti akan mendirect paket itu ke router lainnya gitu secara terus menerus. Ya intinya gitu. Tapi kalau secara simpel misalnya jaringan A ke jaringan B gitu, nanti ada satu router gitu ya yang akan bertugas untuk mengarahkan paket itu ke interface yang mana gitu. Oke, terus di sini ada administrative distance dan metric ya pada nomor 2. Nah, ini keduanya apa? Ini kayak secara garis besar tuh nilai yang digunakan gitu ketika sebuah router tuh ingin menentukan jalur mana yang kira-kira paling efektif untuk mengantarkan paket ini ke tujuannya. Ya. Jadi misal si router ini menemukan bahwa untuk mencapai jaringan B, ini dia ada beberapa rute alternatif. Ya. Atau seperti yang dibahas pada modul sebelumnya ya, diterapkan konsep redundancy gitu.
Jadi nah, saya kasih gambaran aja deh. Misalnya untuk dari titik A menuju titik B itu ada bermacam-macam rute ya. Sini misalnya rute pertama, rute kedua dia lewat eh, rute lain, terus baru ke B. Sini ada rute C, dia ke sini, ke sini, ke rute lagi, ke sini. Ya, dan di sini juga ada interface lain ya yang mengarah ke jaringan lain. Namun di sini kita yang membahas dia dari A ingin ke B. Nah, di sini kan ada beberapa jalur nih. Dia bisa lewat yang sini, ya, bisa lewat yang sini, ya, atau sini bisa, atau dari sini ke sini juga bisa. Nah, tujuan dari AD dan metrik, saya singkat saja ya, administrative distance sebagai AD. Tujuan dari AD dan metrik ini biar router tahu, oh, kalau aku mau dari A ke B, paling efisien lewat mana? Bukan paling cepat, tapi paling efisien. Kenapa saya sebutnya paling efisien? Karena yang paling cepat belum tentu paling, maksudnya yang paling cepat itu belum tentu akan menyebabkan jaringannya optimal gitu. Maksudnya gimana? Misal di sini kan kalau dilihat secara visualisasi ya, A ke B itu paling cepat kan lewat sini kan karena dia tidak melewati perangkat lain gitu. Kalau yang lewat tengah ini kan dia harus ke router dulu baru ke sini. Namun ya, pada kenyataannya ini belum tentu seperti itu ya. Bisa jadi yang dari A ke B ini jaringannya lagi penuh gitu ya. Yang dari A ke B ini masih padat gitu, masih banyak transmisi. Sedangkan di sini yang di bawah ini dia masih lega gitu. Jadi gimana caranya? Nanti router itu dengan melihat nilai-nilai yang ada ya, informasinya pada sistemnya gitu. Dia pasti tahu bahwa kalau saya mengirim lewat sini, ya lewat yang bawah ini, pasti paket akan datang lebih cepat dan mengurangi kepadatan pada jaringan. Gitu. Nah, terus bedanya AD sama Matrix apa? AD sendiri, administration system, itu sudah value-nya sudah ditetapkan pada perangkat. Jadi sudah pasti, konsisten, statik. Ya, maksudnya gimana? Ya berarti gini, nanti itu di dalam transmisi data, nanti ada beberapa protokol yang dapat digunakan oleh media transmisinya. Seperti ini, misalnya connected interface ya. Jadi kalau di sini contohnya itu jaringan A langsung tersambung dengan jaringan B, itu connected interface ya. Dan ini jaringan seperti ini merupakan jaringan yang paling dapat diandalkan gitu. Maksudnya gimana yang dapat diandalkan? Berarti yaitu secara hierarkinya router akan memilih ini kalau misalnya dia tersedia gitu. Misalnya kalau ini tidak rusak ya jaringannya ya dan tersedia gitu loh. Jadi dia akan memilih interface yang langsung tersambung. Ya. Misalnya ya pokoknya saling tersambung gitu connected interface. Beda dengan yang lain seperti misalnya static routing ya di router secara statis gitu. Itu tingkat keandalannya lebih besar. Nah, maksudnya lebih besar gimana? Jadi router ini akan memilih rute dengan tingkat keandalan yang nilainya paling kecil. Ya. Semakin kecil nilai AD itu berarti semakin lebih dapat diandalkan. Ini yang paling bawah nih RIP. Ini dia kemungkinan untuk memilih yang ini tuh jarang kalau ada yang jalur yang tersedia dengan tipe lainnya. Misalnya kalau ada RIP dan connected interface ya, misalnya di sini pakai RIP gitu ya, sedangkan yang atas connected. Router akan lebih berkemungkinan untuk memilih jalur yang ini, ya, karena di sini lebih dapat diandalkan. Gitu. Tapi kembali lagi belum tentu juga kalau misalnya keduanya tersedia ya. Kalau misalnya tadi yang atas padat banget dan atau terusak gitu, itu kan tidak tersedia, jadi ya terpaksa juga harus pilih yang bawah gitu. Oke, jadi ini tabelnya udah ada. Jadi nanti pokoknya kalau tersedia beberapa jalur gitu ya, nanti pasti router akan memilih jalur dengan tipenya yang paling dapat diandalkan. Jadi misalnya ada eksternal BGB dan IGRP gitu ya pasti yang dipilih BGB karena secara data lebih dapat diandalkan itu. Yang mana yang lebih diandalkan yang nilainya lebih kecil. Terus metrik itu apa? Metrik itu secara garis besar itu intinya dia
merupakan nilai yang menyatakan mana sih jalur yang paling efisien untuk dilewati gitu. Jadi misalnya ternyata di router ya, dia melihat bahwa di interface-nya itu tersedia beberapa jalur ya, beberapa jalur yang menggunakan protokol yang sama ya, misalnya sama-sama menggunakan static route gitu. Itu kan ID-nya sama semua. Nah, cara memilihnya kan router harus misalnya mengirim paket dalam satu interface saja ya kan, nggak mungkin langsung di multicast gitu pada seluruh interface yang static route, tidak mungkin begitu. Itu nanti bisa menyebabkan kesalahan pada keamanan. Nah, pasti dia hanya akan mengirim pada salah satu interface saja. Nah, cara menyeleksi dari interface dengan tipe yang sama, misalnya sama-sama static route, ini dia akan ngecek metric value-nya, kira-kira yang paling cepat lewat mana. Gitu. Dan ini semua perhitungannya terjadi dalam router gitu, secara otomatis dan dinamis gitu. Oke. Nah, ini di kasus yang tadi saya jelaskan ya, misalnya ada AGRP dan RIP, itu nanti pilih yang AGRP gitu, karena lebih dapat diandalkan, nilainya lebih kecil. Kemudian kalau di AGRP sendiri, dia tersedia beberapa jalur, nah ini jalur yang dipilih yang metriknya lebih kecil. Metriknya yang lebih dapat diandalkan maksudnya. Yang lebih cepat maksudnya, maaf. Oke, kemudian di sini ada perbedaan static dan dynamic routing. Intinya static routing itu uh, rutenya ya diatur oleh perancang jaringan. Jadi router itu tidak menentukan, oh paket ini nanti lewat jalur ini untuk mencapai jaringan B. Misalnya jaringan A ke jaringan B ya. Misalnya jaringan A ke jaringan B, ini nanti rute yang diambil oleh paket, ini sudah diatur oleh perancang jaringan. Misalnya saya sebagai pelaku perancang jaringannya. Dan di sini saya akan static routing jaringan dari paket paketnya itu nanti saya wajibkan untuk melewati router ini baru router ini. Jadi nanti secara terus-menerus paket datanya akan melewati jalur itu terus gitu. Dia secara konsisten, dia nggak akan berubah, statis ya. Dia akan tetap jalurnya begitu terus, kecuali saya ingin melakukan perubahan secara statis juga. Misalnya tiba-tiba saya ingin berubah gitu, jalurnya lewat tengah lagi gitu. Ya udah, nanti secara konsisten, secara terus-menerus dia akan menggunakan jalur itu ketika ada suatu paket yang dikirimkan dari jaringan A ke jaringan B. Itu static routing, konsisten tetap, kata kuncinya itu. Berbeda kalau dynamic routing. Dynamic routing nanti yang bertanggung jawab untuk mengatur arahnya itu routernya sendiri. Jadi saya tidak perlu ya saya hanya perlu ikut campur tangan itu pas awal konfigurasinya aja. Namun setelah itu nanti router yang akan melakukan tugasnya tersendiri. Ya. Nah, jadi misalnya nanti dari router dia mengecek, oh ternyata paling efisien tuh lewat ini karena dia kok directly connected dan kebetulan lalu lintasnya tuh tidak padat juga, masih aman gitu. Jadi lewat situ. Ya udah nanti dia akan memilih lewat situ. Dan nanti kalau misalnya tiba-tiba jaringan yang atas ini putus atau error karena terlalu padat gitu, ya udah nanti dia akan secara dinamis bisa berpindah gitu pakai jaringan yang ini atau mungkin yang ini, otomatis dia pindahnya, saya tidak perlu ikut campur, dia otomatis udah bisa mengatur sendiri ya. Jadi ya pinter gitu. Cuma ya, biaya yang harus dibayarkan ini konfigurasinya lebih kompleks daripada yang statik. Kalau statik kan tetap ya, jadi statis udah pasti, oh ini lewat sini, jadi bisa terlihat gitu, visualisasinya lebih gampang. Jadi kalau misalnya ada error, nih troubleshootingnya juga pasti lebih gampang karena kita tahu, oh misalnya untuk mengirimkan paket A dari B nggak bisa, pasti misalnya awalnya saya atur begini ya, pasti yang bermasalah di router ini gitu. Kenapa? Karena dari awal saya sudah memastikan bahwa rutenya hanya satu doang. Jadi langsung ketahuan ya. Masalahnya di mana? Beta kalau dynamic routing bisa kan rutenya dinamis ya, bisa jadi ini, bisa jadi ini, bisa jadi ini gitu ya. Diatur oleh routernya sendiri gitu. Jadi troubleshootingnya juga lebih rumit dan dari segi konfigurasi aja juga udah rumit ya, apalagi troubleshootingnya gitu. Jadi ya ada plus minusnya static routing dan dynamic routing. Ya, static routing plusnya lebih mudah dikonfigurasi, lebih cocok untuk rangkaian yang skalanya lebih kecil. Minusnya dia nggak pinter. Kalau ada yang rusak, ya udah. Atau misalnya ingin memperbarui rangkaiannya, berarti ya harus dikonfigurasi lagi secara manual. Terus untuk yang dynamic routing ya, plusnya dia pinter
dari routernya ya. Bisa ngatur, oh untuk saat ini yang paling cepat lewat jalur ini. Berarti saya akan mengirimkan lewat ini agar transmisi data lebih cepat dan lebih efisien gitu. Ya. Minusnya dia lebih kompleks untuk dikonfigurasi ya, dan troubleshootingnya juga lebih susah. Dan ini dia dynamic itu juga lebih cocok ya untuk rancangan jaringan yang berskala lebih besar. Karena apa? Kalau skalanya lebih besar, otomatis perangkatnya lebih banyak, routernya lebih banyak. Otomatis kalau statik, setiap dalam router tuh harus konfigurasinya satu persatu kan. Jadi kan lebih makan banyak waktu, lebih makan banyak energi gitu. Itu dari segi biaya kan juga biaya overheadnya lebih banyak ya. Namun kalau dynamic ya cukup sekali saja nanti para router itu bisa konfigurasi secara otomatis. Jadi kalau misalnya terjadi perubahan nanti dia rutenya itu bisa berubah secara dinamis juga. Ya, jadi secara biaya overhead juga lebih ringan. Oke, jadi gitu jika tinjaunya sudah saya jelaskan beberapa skenario nya tadi ya tentang plus minusnya gitu. Kemudian ini nomor 4 cukup sederhana sih menjelaskan tentang bedanya next hop address dan forwarding address dalam tadi routing. Bentar, ini udah masih rekam ya. Oke. Kalau sebenarnya dua ini sama sih kegunaannya kayak untuk static routing aja, tapi sintaksnya dan implementasinya aja yang berbeda. Ya, kalau yang next hop address yang dia bakal nyari ya, ada nggak yang interface dengan address ini dari router lain yang tersambung dengan interface pada router ini. Misalnya, saya sini gambarkan lagi ya. Dari router A, ya, router B. Ini A, ini B. Misalnya pada router ini tuh IP address-nya 10, 0, 1, yang ini 10, 0, 0, 2. Dan di sini dia kebetulan skenario-nya ya, saya ingin mengirim paket yang dari jaringan pada router A menuju jaringan yang ada pada router B gitu. Ya. Jadi arah transmisi datanya itu begini. Ya. Nah, caranya gimana? Tinggal jadi yang berperilaku sebagai next hop address itu yang ini. Jadi nanti kalau saya sudah konfigurasi pada router A ya, ini dia akan cari kalau yang ada nggak yang apa itu interface 10.0.0.2 yang terhubung dengan router saya gitu, router A misalnya. Kalau ada dia akan meneruskan ke interface itu gitu. Next hop address ya. Jadi next hop itu ya loncatan berikutnya ya, address berikutnya. Ada kayak yang address berikutnya di sini ya. Yang directly connected ke A yang addressnya kebetulan sama itu. Kalau ada ya udah dia terusin lewat interface itu. Terus kalau berbicara mengenai forwarding apa? Forwarding interface. Kalau berbicara forwarding interface dia nggak ngelihat alamat IP, tapi dia ngelihat kayak interface-nya. Misalnya yang ini GN00 ya, atau enggak G01 deh. Ini juga GN01 atau enggak S aja lah serialnya. S0 bentar. S000 ini S001. Jadi cara ngirim ke router B gimana? Yang dilihat bukan yang di router B, tapi yang dilihat interface yang di router A. Ya, dia ngecek di router A ini interface S00 ada jalur nggak? Kalau ada dia langsung nerusin di situ gitu ya. Jadi bedanya next hop itu kalau next hop dia ngecek di alamat di luar ya. Jadi ada nggak yang tersambung alamat IP sekian itu yang tersambung dengan interface. Kalau yang forwarding interface dia ngecek di router itu tersendiri di interface sekian tuh ada nggak jalur yang aktif gitu. Bedanya simpel, cuma itu doang. Selain itu ya cara kerjanya sama aja. Intinya cuma kayak oh kalau ada destination address ini nanti disalurkan kemana gitu. Ya. Ini kan ada destination address ya, destination mask nih subnet masknya dari destination address ya. Nanti kalau next scope berarti dia nyari alamat IP dari interface luar yang tersambung dengan interface router saat ini gitu. Kalau yang ini dia langsung nyari oh di interface
router ini ada nggak yang forwarding interface-nya sama. Kalau ada dan lagi aktif, ya nggak shutdown, lagi aktif, berarti dia bisa nerusin ini paketnya aja. Oke. Terus di sini ada perkenalan channel. Bentar, ini ada tipe nih. Nah, RIP itu intinya khusus buat yang dinamik ya, dynamic routing. Jadi sebelumnya kan saya sempat singgung tuh kalau yang dynamic routing itu dia pinter ya. Jadi kalau misalnya ada jaringan yang rusak gitu, dia otomatis atau enggak ada rute yang rusak gitu, ya, dia otomatis bisa ngatur rutenya biar lewat jalur yang lain. Gitu, ya. Nah, terus kok routernya bisa tahu itu rusak, kok routernya bisa tahu jalur ini bisa dan jalur ini tidak. Gimana? Kok bisa pinter gitu? Ya, kalau orang mau pinter kan harus belajar ya. Kalau router itu ya kalau dia mau pinter ya harus saling berbagi informasi antara router lain. Caranya gimana? Ya pakai ini routing information protocol. Dia saling berdiskusi gitu, router satu dengan router tetangganya gitu. Saling berdiskusi, saling bertukar informasi gitu. Oh, misalnya di interface ini kebetulan dia rusak. Jadi nanti dia akan mengirim broadcast ya ke router-router lain menginformasikan bahwa pada router ini dengan interface sekian itu rusak jalurnya gitu. Ya. Nanti router lain akan menerima informasi tersebut dan akan segera memperbarui informasi pada routing table mereka. Ya. Tapi itu prosesnya tidak sesederhana yang saya jelaskannya, itu agak kompleks ya, dan ada peraturan timingnya juga ya, agar tidak terjadi broadcast secara berulang atau broadcast yang looping gitu ya. Jadi makanya saya sempat singgung sebelumnya, konfigurasinya agak kompleks ya, karena routernya itu secara otomatis saling memperbarui, saling mengirim informasi secara terus menerus gitu ya. Nah, jadi makanya agak kompleks. Nah, RIP sendiri itu nanti ya dia juga akan mengirim informasi mengenai hop count ya. Hop count tuh nanti ada kaitannya sama tadi sebelumnya saya jelaskan tuh yang eh nah ini metrik ini ya. Jadi hop count tuh maksimalnya 15, setelah itu kalau sampai 16 itu dia berarti jalurnya tidak bisa dijangkau. Maksudnya hop count itu apa? Setiap kali dia lompat dari satu router ke router lain itu hop count-nya terincrement ya, atau nambah satu. Nah, semakin besar hop count-nya berarti kan semakin jauh kan jalurnya. Nah, metriknya ya ada berkaitannya dengan itu. Ya. Nanti dicek gitu. Misalnya pada destinasi ini kalau pakai jalur ini hop count-nya 10, kalau pakai jalur ini hop count-nya 5 gitu. Ya, jadi pakai yang hop count-nya 5 gitu kan, karena secara logistik dia lebih cepat ya. Tapi ya nanti ada perhitungan lainnya juga yang membuat router bertindak mau pakai jalur yang mana gitu. Tidak sepenuhnya diatur oleh hop count, tapi ya itu juga merupakan salah satu faktor perhitungannya. Ya. Nah, karena ini terbatas sampai 15 ya. Jadi kalau dalam skala yang sangat besar routernya, jaringannya, bisa jadi ini akan terjadi sebuah bug di mana seharusnya routernya bisa dijangkau, tapi karena ini terbatas sampai 15 doang dianggap tidak bisa dijangkau. Ya itu nanti merupakan salah satu kekurangan nih dari ini. Nah, ini ada juga perkembangan RIP ya, ada versi 1, versi 2 dan NG. Versi 2 itu yang kelas full ya, dia hanya mengirimkan informasi yaitu alamat IP dan hop count. Kalau yang versi 2 itu lebih berbarui ya. Informasinya selain IP dan hop count ada juga subnet mask, default gateway. Terus yang RIP-ANZ jadi merupakan penerapan RIPv2 pada IPv6 ya. Kalau sebelumnya RIPv1 dan V2 itu untuk IPv4 ya, IP version 4. Nah, dan RIP-NG ini untuk yang IPv6 ya, dan dia pakai RIPv2 gitu. Oke. Terus ini timer ya, sebelumnya saya pernah jelaskan tadi. Dia ada timer, beberapa jenis timer yang akan mengindikasikan kapan router ini akan memperbarui routing table-nya, kapan router ini akan mengirimkan pesan broadcast, kapan router ini akan menunda pesan broadcast itu ya. Ini ada beberapa. Seperti misalnya update timer nih. Ya, jadi ini kisaran waktu
sebagai pembatas ya. Setiap berapa detik sih router akan mengirimkan pesan broadcast, dan biasanya itu 30 detik. Jadi setiap 30 detik dia akan mengirim pesan broadcast gitu. Kecuali dia dibatasi oleh, misalnya dikonfigurasi secara spesifik oleh perancang jaringannya, untuk tujuan tertentu atau ya alasan tertentu gitu. Tapi kalau secara default ya 30 detik. Terus ada invalid timer. Jadi semisal ya, router baru saja menerima informasi bahwa satu jalur itu gagal, misalnya di sini jalur ini gagal gitu. Nah, dia secara dinamis ya tidak langsung memperbarui routing table-nya, enggak. Dia harus nunggu dulu timernya tadi 180 detik ya. Ya 180 detik. Dia harus nunggu dulu. Dia akan menunggu informasi broadcast berikutnya. Karena dia harus memastikan bahwa informasi yang didapat tuh valid gitu, bukan pesan yang rusak ya. Kalau dia langsung mengubah ya, bisa jadi itu yang diterima baru saja itu pesan yang rusak, dan ternyata jalurnya bisa tapi dianggap tidak bisa pada routing table. Nah, untuk mencegah skenario tersebut, ada batasan waktu 180 detik, di mana dia akan secara terus-menerus mengecek ya informasi yang diterima itu valid terus apa enggak, sesuai terus atau enggak, sama terus atau enggak, konsisten enggak. Ya. Kalau selama 180 detik informasi yang diterima itu secara terus-menerus menginformasikan bahwa jalur ini rusak, berarti dia baru percaya, oh oke, ini informasi dapat diandalkan ya, karena selama 180 detik saya menunggu terus-menerus dan sama yang didapatkan. Jadi ini bukan kabar burung. Gitu. Nah, hold and timer lanjutan dari invalid timer ini ya. Ini juga batas waktu tambahan sebelum mengubah data pada routing table tadi ya. Ya, dia double check lah istilahnya lah. Setelah memastikan pertama kali dia ngecek lagi. Dia kayak intinya dia masih curiga gitu. Informasi yang saya dapat sudah benar, tapi saya ingin memastikan dua kali deh, ini benar apa enggak gitu ya. Jadi di hold on sekali lagi gitu. Dan flash ini timer sebelum dia sepenuhnya menghapus jalur tersebut pada routing table ya. Jadi ada beberapa step ya, prosedur sebelum jalur ini benar-benar dihapus dari routing table. Jadi cukup membutuhkan waktu ya sebelum uh, router ini dihapus dari routing table gitu. Kalau misalnya diubah ya atau lagi down gitu. Oke, sekarang sisa auto summarization-nya. Auto summarization ini kalau ada router yang bersebelahan gitu ya, dia masing-masing mengatur subnet jaringan yang saling berdekatan gitu atau saling bersebelahan gitu ya. Dia bisa secara otomatis routing table-nya disatukan gitu. Misalnya ini subnet ya, ini subnet mas pada jaringan ini jaringan pada subnet mas ini gitu ya, pokoknya saling bersebelahan gitu. Dia bisa langsung otomatis digabungkan gitu ya, saling bertukar informasinya kan cepat gitu karena saling bersebelahan. Nah, karena itu dia routing table-nya yang di A ini otomatis dia bisa mendapatkan informasi routing table pada B tanpa memperbarui routing table pada A itu sendiri ya. Jadi kalau misalnya dia mau tahu informasi yang tidak ada di routing table A, dia bisa cari di informasi di routing table B. Dan kalau dapat, ya udah dapat gitu. Dia nggak usah memperbarui di routing table A. Nah, makanya ini bisa dikatakan mempercepat dan menyederhanakan proses pertukaran informasi ya. Karena saling teamworknya itu bagus gitu. Namun di sini sedikit ada kelemahan ya. Kalau misalnya jaringannya skalanya besar banget, ya, dia bisa dibilang memungkinkan terjadinya informasi yang kurang presisi. Kalau misalnya subnetnya udah banyak banget gitu ya, misalnya pada satu subnetnya ada yang rusak gitu, ya. Jadi dia bisa mendapatkan informasi yang kurang cocok gitu ya, karena informasi itu kan kalau dikirimkan butuh waktu gitu. Nah, karena kebetulan saja ya routernya rusak dan belum ke-update ke routing table, ya bisa jadi malah dikirim lewat router itu, padahal router itu awalnya rusak gitu. Namun di routing table-nya masih terdeteksi benar gitu, ada. Ya, jadi ya ada kemungkinan bisa jadi skenario seperti itu. Namun ya tadi dia membawakan manfaat, namun di sisi lain juga ada kerugiannya tersendiri.
Terus yang terakhirnya ada passive interface, ini seperti ngeblok port aja intinya. Secara garis besar begitu. Main dalam konteks RIP aja. Jadi pada interface yang di passive pada suatu router ya. Kalau interface itu misalnya interface G01 atau S000 ya, di set sebagai passive interface, maka dia tidak akan menerima informasi mengenai routing dari router lainnya gitu. Dia akan ngeblok, dia tidak akan mengirim dan menerima routing information dari router lainnya. Nah, kenapa ingin di set sebagai itu? Padahal tadi konsep dari dynamic routing sendiri kan agar routernya dapat saling berkomunikasi, dapat saling bekerja sama untuk mengatur agar dapat menyusun rute yang lebih efisien gitu dan bisa menyesuaikan rutenya secara dinamis berdasarkan topologi jaringannya. Ya. Nah, suatu interface ini kan jadi set passive interface itu tidak karena sebarang alasan, tapi ada alasan khususnya ya. Perancang jaringan yang benar ya, yang bagus itu dia ngeset suatu interface sebagai passive interface itu karena ada alasan tertentu, bukan karena sebarang alasan. Nah, alasannya ada berbagai macam. Salah satunya itu diantaranya karena interface tersebut tuh dia menuju pada jaringan yang eksternal, ya, yang di luar. Jadi jaringan yang di luar ini misalnya yang di B ini dia menuju ke jaringan luar gitu. Ada jaringan di luar. Dan jaringan luar ini dia tidak tahu kondisinya bagaimana dan di luar tanggung jawab oleh perancang jaringan ini. Misalnya dia nyambung ke internet gitu, contoh yang paling gampang. Di internet kan kita tidak tahu ya struktur jaringannya bagaimana dan pasti internet tuh nanti struktur jaringannya sangat kompleks banget. Ya. Jadi percuma juga kita menerima informasi tentang router-router di internet. Malah justru akan membuat routing table kita terpadati gitu. Jadi daripada menerima informasi yang sangat kemudian tidak kita pakai, gitu, mending diblok aja. Ya. Jadikan interface itu sebagai passive interface ya, agar tidak menerima informasi-informasi yang tidak berguna gitu. Atau mungkin dengan alasan lain bisa jadi untuk security reason, alasan keamanan. Bisa juga. Ya. Karena yang namanya hacker itu mereka bisa manfaatkan celah-celah misalnya port yang terbuka yang lagi menganggur gitu ya. Mereka bisa memanfaatkan celah tersebut untuk melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Nah, passive interface ini bisa digunakan agar celah tersebut ditutup ya. Celah yang tidak berfungsi bisa ditutup untuk sementara agar hacker tersebut tidak bisa memasuki celah tersebut. Bisa untuk alasan keamanan tertentu. Oke, baiknya sepertinya itu. Nah, kalau dari segi referensi belum saya masukkan ya. Sebenarnya sudah saya catat di sini, cuman belum dalam format IEEE, jadi belum saya masukkan. Baik, secara garis besar TP modul ini menyinggung tentang RIP dan dynamic routing dan sedikit tentang static routing. Walaupun static routing sebenarnya juga sudah dibahas pada modul-modul sebelumnya, seperti IP route dan sebagainya macamnya. Kalau tidak salah di Kesali pernah ada soal bonus pakai IP route yang next hop address ya. Ini static routing. Jadi static routing sudah pernah dibahas sebelumnya. Yang baru di sini materinya adalah dynamic routing dan RIP. Secara keseluruhan materinya cukup menarik ya. Dan di soalnya juga justru memberikan skenario-skenario ya agar kita lebih dapat memvisualisasikannya, karena kalau nggak ada visualisasi teori gunanya buat apa. Teori harus dibagi dengan praktik. Oke, baik. Nah, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kesalahan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.